Sistem barter yaitu digunakan sebelum 3000 sebelum Masehi. Jadi sistem barter ini metodenya itu tukar menukar barang atau jasa tanpa pakai uang. Jadi semua transaksi itu berdasarkan kesepakatan nilai antara kedua pihak. Jadi kalau satu pihak punya gandum dan butuh daging, dia bakalan cari orang yang punya daging dan butuh gandum. Ini barter ini muncul di era prasejarah. Jadi ini ketika manusia dalam kelompok kecil pemburu, pengumpul, dan petani awal. Jadi ini waktu itu belum ada konsep mata uang. Jadi semuanya itu dinilai dan diukur dari manfaat langsung barang tersebut. Ini awalnya karena manusia mulai menetap dan juga ngehasilin surplus atau kelebihan barang seperti hasil panen atau hasil tangkapan. Akhirnya mereka ini perlu cara buat nukerin barangnya dia yang berlebihan dengan barang lain yang dia butuhin. Dan dari sinilah barter jadi solusi awal perdagangan. Ini cara kerjanya prinsipnya sebenarnya sederhana. Jadi dua pihak ini saling sepakat nuker barang atau jasa dengan nilai yang dianggap sepadan. Contohnya kayak 10 ekor ikan ditukar dengan 5 potong kain. Dan ini nilai tukeran nggak baku. Jadi sepenuhnya tergantung tawar-menawarnya mereka. Kelebihannya dari sistem ini itu sederhana. Jadi nggak perlu sistem moneter atau perantara. Dan juga ini cocok di masyarakat kecil yang saling mengenal satu sama lain. Tapi kekurangannya ini harus ada double coincidence of wants atau kedua pihak sama-sama mau barang pihak lain. Dan ini juga kadang sulit nyimpen nilai untuk jangka panjang. Jadi contohnya kayak ikan bisa busuk, gandum bisa rusak, dan lain sebagainya. Dan ini sulit bagi nilai yang tepat untuk barang besar. Jadi contoh, sulit buat nuker satu sapi untuk beberapa barang kecil. Contoh nyatanya itu seperti kayak zaman Mesopotamia awal, yaitu gandum, kurma, dan tembikar ditukar dengan peralatan logam. Dan suku-suku asli Amerika itu bulu binatang ditukar dengan peralatan atau makanan. Kalau Afrika, garam dan rempah jadi barang barter yang nilainya tinggi. Dampaknya sistem barter ini jadi pondasi awal perdagangan manusia. Tapi keterbatasannya ini mendorong lahirnya uang komoditas kayak logam, garam, atau kerang yang lebih mudah disimpan dan juga diperdagangin. Komoditas ini lahir pada tahun 3000 sebelum Masehi hingga 700 sebelum Masehi. Jadi uang komoditas itu adalah barang yang punya nilai intrinsik atau nilai berharga secara fisik dan bisa dipakai buat alat tukar. Jadi nilainya ini diakui karena barang itu memang berguna atau langka. Jadi bukan cuma karena ada aturan yang mewajibkan orang buat menerimanya. Asal-usulnya ini muncul sekitar 3000 sebelum Masehi ketika peradaban mulai tumbuh di daerah Mesopotamia, Mesir, dan juga Tiongkok. Dan ini sistem barter dianggap terlalu ribet soalnya orang-orang mulai milih barang tertentu yang paling praktis dan banyak diterima di wilayah mereka sebagai alat tukar resmi. Jadi nggak pakai koin atau uang kertas kayak zaman sekarang. Ini munculnya gara-gara perdagangan itu semakin luas dan ini ngelibatin orang yang nggak saling kenal buat berdagang. Dan ini butuh alat tukar yang mudah diukur nilainya dan bisa disimpan lebih lama. Jadi komoditas kayak logam, garam, atau biji-bijian ini memenuhi syarat karena tahan lama dan mudah dibagi dan juga bernilai. Cara kerjanya, barang komoditas ini dijadiin standar pembayaran. Contoh, kayak satu batang tembaga mungkin setara 10 karung gandum. Dan nilai ini masih bisa berubah tergantung musim, ketersediaan, dan juga permintaan. Jenis-jenisnya ini kayak logam, itu kayak emas, perak, tembaga, soalnya bisa dibentuk jadi perhiasan atau peralatan. Dan juga hasil alam kayak gandum, beras, teh, kakao, dan bahan langka kayak garam, kerang kauri, atau bulu hewan tertentu. Kelebihan uang komoditas ini bernilai secara fisik, jadi bisa dipakai buat kebutuhan selain perdagangan. Dan juga ini lebih tahan lama dibanding barang barter kayak ikan atau buah yang gampang busuk. Dan ini bisa disimpan dan ditukar kapan aja. Cuma kekurangannya, dia ini berat dan sulit dibawa dalam jumlah besar. Contohnya kayak emas batangan atau gandum itu berat banget. Dan nilai bisa fluktuatif kalau misalnya pasokannya berubah. Contoh, kayak panen melimpah bikin harga gandum pun juga jatuh. Dan juga mereka ini rawan rusak atau basi kalau misalnya bahan organik kayak gandum. Contoh nyatanya kayak di Mesir kuno itu pakai gandum dan juga bir sebagai pembayaran pekerja piramida. Kalau di Kekaisaran Romawi, garam ini jadi alat tukar dan gaji para prajurit. Kalau di Tiongkok, cangkang kerang kauri digunakan ribuan tahun sebelum koin logam. Kalau Afrika Barat pakai bubuk emas dan gading gajah jadi standar perdagangan. Dampak sejarahnya, uang komoditas ini membuat perdagangan lebih lancar dibanding barter. Dan ini membuka jalan bagi penciptaan uang logam resmi di abad ke-7 sebelum Masehi. Uang logam pertama ini muncul dari tahun 700 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi. Jadi uang logam pertama ini bentuk uang resmi dari logam yang dicetak dengan simbol atau cap pemerintah atau penguasa untuk menjamin nilai dan keasliannya. Ini beda dengan uang komoditas. Logam ini nggak hanya bernilai karena bahannya, tapi juga karena dijamin oleh otoritas tertentu. Ini munculnya di kerajaan Lydia yang sekarang bagian barat Turki sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Koin awal ini terbuat dari
elektrum, yaitu campuran alami emas dan juga perak, dan memiliki cap singa sebagai tanda resmi kerajaan. Ini muncul gara-gara perdagangan makin luas dan melibatkan banyak wilayah dan pedagang asing. Dan juga uang komoditas ini terlalu ribet untuk transaksi yang lebih besar. Dan juga logam ini bisa dibentuk dan ukuran bisa seragam sehingga memudahkan perhitungan dan meminimalkan kecurangan yang ada di cara-cara sebelumnya. Cara kerjanya, logam mulia ini dilebur dan dicetak jadi koin dengan ukuran, berat, dan cap tertentu. Lalu cap ini menjamin keaslian dan nilai koinnya. Dan nilai koin ini berdasarkan kandungan logam mulia. Dan juga ini kepercayaan pada otoritas yang mengeluarkannya. Jenis logam yang dipakai itu emas, soalnya bernilai tinggi untuk transaksi besar. Kalau perak itu untuk perdagangan umum. Kalau tembaga dan perunggu ini buat transaksi kecil. Kelebihannya ini lebih mudah dibawa dan disimpan dibandingin uang komoditas kayak gandum dan garam kayak sebelumnya. Dan nilainya lebih stabil karena berat dan logamnya terstandarisasi. Dan juga cap resmi ini buat nyegah pemalsuan. Tapi pemalsuan tetap ada di zaman itu. Kekurangannya ini masih cukup berat buat jumlah besar dan produksinya masih terbatas oleh pasokan logam mulia. Dan ini rawan dicampur logam murahan. Jadi kayak pemalsuan kualitas. Contoh nyatanya, ini kayak Lydia itu ngeluarin koin elektrum yang bercap singa. Kalau Yunani kuno itu pakai koin perak yang bernama drachma yang populer di dunia Mediterania. Kalau di Kekaisaran Persia, koin emas yang bernama darik yang jadi standar perdagangan. Kalau di Tiongkok pakai koin perunggu yang berbentuk bulat dengan lubang di tengahnya. Akhirnya uang logam ini menjadi simbol kekuatan negara dan mempercepat pertumbuhan perdagangan dari jarak jauh. Uang kertas pertama. Uang kertas pertama ini lahir tahun 608 Masehi hingga abad ke-13. Jadi uang kertas pertama ini uang kertas dengan alat tukar yang berupa lembaran yang nilainya ini dijamin oleh pemerintah atau otoritas tertentu. Jadi ini beda dari koin logam, tapi uang kertas ini nggak punya nilai intrinsik setinggi bahan pembuatnya. Jadi nilainya ini datang dari kepercayaan bahwa kertas itu bisa dipakai untuk membeli barang atau membayar utang. Ini asal-usulnya pertama kali dipakai di Tiongkok pada masa dinasti Tang pada zaman 618 hingga 907 Masehi. Ini dalam bentuk surat kredit atau yang namanya jiaozi. Dan ini berkembang pesat di era dinasti Song pada zaman 960 sampai 1279 Masehi yang mulai nyetak uang kertas resmi berskala besar. Latar belakangnya ini muncul gara-gara perdagangan antar kota di Tiongkok itu besar banget. Dan ini bikin pedagang kewalahan karena bawa koin logam yang berat banget. Dan surat kredit dari bank swasta mulai dipakai untuk memudahkan pembayaran jarak jauh. Dan pemerintah ngelihat peluang dan ngambil alih proses penerbitan buat kontrol ekonomi. Cara kerjanya zaman dulu ini, pedagang itu nyetor koin logam ke pihak penerbit, yaitu bank atau pemerintah. Lalu mereka ini menerima lembaran kertas yang bisa diuangkan kembali atau dipakai buat bayar. Lembaran kertas ini punya cap resmi, nomor seri, dan kadang gambar atau hiasan anti pemalsuan. Kelebihannya, mereka ini ringan dan mudah dibawa dalam jumlah besar. Dan ini mempercepat perdagangan jarak jauh. Dan juga ini lebih mudah diproduksi dibandingin koin logam. Kekurangannya, nilainya ini bergantung sepenuhnya pada kepercayaan masyarakat. Selain itu ini mudah rusak kayak sobek, terbakar, atau basah. Dan ini rawan inflasi kalau misalnya dicetak berlebihan. Dan ini masalah yang memang terjadi di akhir dinasti Yuan. Contoh nyatanya, ini kayak di dinasti Tang, awalnya berupa surat kredit pribadi antar pedagang. Kalau di dinasti Song, uang kertas resmi negara yang disebut jiaoqiao. Kalau dinasti Yuan, mewajibkan penggunaan uang kertas di seluruh kekaisaran Mongol. Bahkan Marco Polo mencatatnya dalam perjalanannya. Dan Timur Tengah dan Eropa itu mengenal konsep ini lewat jalur perdagangan, tapi baru mengadopsi secara resmi beberapa abad kemudian. Dampaknya, uang kertas ini micu revolusi perdagangan global. Walaupun awalnya hanya di Tiongkok, tapi konsep ini akhirnya menyebar ke dunia Islam, lalu Eropa, dan menjadi pondasi sistem keuangan modern yang sekarang kita kenal. Standar emas. Standar emas ini dimulai dari abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Jadi standar emas itu sistem moneter yang dimana nilai mata uang suatu negara secara langsung dikaitin dengan jumlah emas tertentu. Jadi artinya setiap lembar uang atau koin yang beredar dijamin bisa ditukar dengan emas dalam jumlah tertentu di bank sentral. Ini awalnya gagasan yang muncul di Inggris pada akhir abad ke-17 ketika Bank of England mulai menerbitkan banknote yang dijamin cadangan emasnya. Dan sistem ini menjadi resmi di Inggris pada 1821, lalu diadopsi negara-negara besar kayak Amerika Serikat, Perancis, dan juga Jerman di akhir abad ke-19. Ini muncul gara-gara perdagangan internasional makin besar dan butuh sistem nilai yang lebih stabil. Dan emas dianggap logam mulia paling ideal karena langka, tahan lama, dan juga diakui nilainya di seluruh dunia. Dan pemerintah ingin mencegah inflasi berlebihan dengan batasin jumlah uang yang bisa dicetak. Cara kerjanya itu kayak begini. Jadi bank sentral itu nyimpan cadangan emas dalam jumlah besar
besar, dan uang kertas itu hanya bisa dicetak sesuai nilai emas yang dimiliki negara tersebut. Jadi siapapun secara teori bisa nuker uang kertas dengan emas di bank. Kelebihannya, ini nilai mata uangnya lebih stabil untuk jangka panjang, dan ini memudahkan perdagangan internasional karena nilai tukar antar negara itu relatif tetap, dan ini mencegah pemerintah seenaknya mencetak uang. Kekurangannya, ini sulit menyesuaikan jumlah uang saat ekonomi berkembang pesat, dan krisis bisa terjadi kalau cadangan emasnya berkurang, misalnya kayak perang atau penarikan massal, dan negara jadi sangat tergantung pada produksi dan pasokan emas dunia. Contoh nyatanya ini kayak di Inggris, itu resmi mengadopsi pada 1821 dan menjadi patokan dunia. Amerika Serikat juga ikut pada tahun 1879 dan netapin kalau $1 sama dengan 1,504 gram emas. Kalau di Eropa itu ngadopsinya di akhir abad ke-19 untuk memperlancar perdagangan internasional. Akhirnya pada Perang Dunia I ini membuat negara semua meneguhkan sistem ini karena butuh mencetak uang lebih banyak, dan sebagian kembali setelah perang, tapi akhirnya runtuh sepenuhnya saat depresi besar 1930-an, dan akhirnya resmi berakhir di Amerika Serikat pada tahun 1971 ketika Presiden Nixon menghapus konvertibilitas dolar ke emas. Dampaknya, standar emas ini membentuk dasar perdagangan internasional modern dan nyiptain era stabilitas moneter panjang. Tapi keterbatasannya ini membuat dunia beralih ke sistem uang fiat yang kita pakai sekarang. Uang fiat. Uang fiat itu mata uang yang nilainya nggak didukung oleh komoditas fisik kayak emas atau perak, tetapi hanya oleh kepercayaan masyarakat pada pemerintah atau bank sentral yang menerbitkannya. Jadi nilainya itu datang dari statusnya sebagai legal tender atau alat pembayaran sah yang diatur undang-undang. Akhirnya mulai berkembang pesat setelah runtuhnya standar emas pada awal abad ke-20, terutama setelah tahun 1971 ketika Presiden Richard Nixon di Amerika Serikat ngehapus konvertibilitas dolar ke emas. Akhirnya sejak saat itu hampir semua negara di dunia menggunakan uang fiat. Muncul uang fiat ini gara-gara krisis ekonomi seperti depresi besar dan juga perang dunia bikin standar emas terlalu kaku buat dukung pertumbuhan ekonomi, dan pemerintah butuh fleksibilitas buat nyetak uang sesuai kebutuhannya. Misal kayak untuk pembiayaan perang, infrastruktur, atau penyelamatan ekonomi. Cara kerjanya, jadi pemerintah ini dan bank sentral menentukan jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter, dan nilai uang dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat, stabilitas politik, inflasi, dan kekuatan ekonomi negara. Jadi ini nggak ada jaminan konversi ke emas atau logam mulia lainnya. Kelebihannya, ini lebih fleksibel dan jumlah uangnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi. Dan ini lebih mudah buat ngatasin krisis, likuiditas, atau resesi. Dan ini nggak terbatas oleh cadangan komoditas tertentu. Tapi kekurangannya, ini rawan inflasi atau hyperinflasi. Kalau misalnya pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Dan ini bergantung penuh pada kepercayaan publik dan stabilitas pemerintah. Dan ini juga bisa jatuh nilainya secara drastis saat krisis kepercayaan. Contoh kayak Zimbabwe atau Venezuela yang nyetak uang terlalu banyak. Contoh nyatanya kalau di dunia itu kalau dolar AS itu menjadi mata uang cadangan global pasca Perang Dunia Kedua dan menetapkan fiat sejak tahun 1971. Kalau di euro ini berlaku di Uni Eropa sejak 1999. Kalau rupiah resmi menjadi uang fiat pasca kemerdekaan Indonesia karena nilainya diatur Bank Indonesia. Jadi uang fiat ini membuat sistem keuangan dunia jauh lebih fleksibel, dan ini memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan mempermudah transaksi global. Tapi ini juga hati-hati untuk membuka pintu pada krisis moneter besar kalau misalnya pengelolaan kebijakannya nggak hati-hati. Kartu kredit dan uang elektronik. Kartu kredit dan uang elektronik ini muncul pada tahun 1950-an sampai 1980-an dan kita gunakan hingga sekarang. Jadi kartu kredit itu alat pembayaran berbentuk kartu yang memungkinkan pemiliknya membeli barang atau jasa dengan dana pinjaman dari bank, lalu membayarnya di kemudian hari. Kalau uang elektronik atau e-money, itu nilai uangnya yang disimpan secara elektronik di sebuah media, jadi atau chip ataupun server, dan ini dipakai buat pembayaran tanpa uang tunai. Ini asal-usulnya, kartu kredit ini pertama kali populer di Amerika Serikat pada tahun 1950 dengan peluncuran Diners Club Card yang diikuti oleh Bank Americard yang sekarang Visa, dan pada 1958 yang namanya Mastercard yang sekarang dikenal dengan Mastercard pada 1966. Kalau uang elektronik ini mulai berkembang di akhir 70-an dengan kartu debit dan sistem pembayarannya berbasis komputer yang digunakan oleh bank dan jaringan retail. Ini muncul gara-gara masyarakat membutuhkan cara pembayaran yang lebih praktis, aman, dan nggak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Ini perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi memudahkan verifikasi transaksi jarak jauh. Cara kerjanya itu kartu kredit setiap transaksi dicatat lalu tagihan dibayar setiap akhir periode. Kalau nggak lunas dikenakan bunga. Kalau uang elektronik nilai uangnya disimpan di chip atau server lalu berkurang otomatis saat digunakan untuk membayar. Kelebihannya ini lebih praktis dan juga aman dan ngurangin resiko kehilangan uang tunai. Lalu ini memudahkan transaksi lintas negara dan jarak jauh. Untuk kartu kredit ini memberi fleksibilitas pembayaran dan kadang reward atau poin.
Kekurangannya, resiko utang itu bisa numpuk untuk pengguna kartu kredit yang nggak disiplin, dan juga potensi penipuan dan pembobolan data. Dan ini bisa ketergantungan pada infrastruktur elektronik dan jaringan. Contohnya kayak Visa, Mastercard, American Express ini jadi standar global. Itu kalau di Amerika Serikat. Kalau di Jepang, baru memperkenalkan kartu elektronik untuk transportasi pada 1980-an. Kalau di Eropa, sistem pembayaran elektronik atau Eurocheck dan kartu debit yang menghubungkan langsung ke rekening bank. Akhirnya dampak sejarahnya, munculnya kartu kredit dan uang elektronik mengubah perilaku belanja dunia orang-orang dan memicu pergeseran besar dari uang tunai ke transaksi non-tunai dan menjadi fondasi lahirnya pembayaran digital modern kayak e-wallet dan cryptocurrency. Mata uang digital dan cryptocurrency. Mata uang digital atau cryptocurrency ini lahir tahun 2009 hingga berjalan sampai sekarang. Mata uang digital ini segala bentuk uang yang hanya tersedia dalam format elektronik, jadi termasuk e-wallet, saldo bank online, dan sistem pembayaran digital. Kalau cryptocurrency itu bentuk khusus mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat transaksi secara terdesentralisasi tanpa otoritas pusat. Contohnya kayak Bitcoin, Ethereum, dan lainnya. Jadi mata uang digital ini udah berkembang sejak awal 2000-an. Jadi seiring internet dan e-commerce udah jalan. Jadi cryptocurrency modern ini dimulai pada tahun 2009. Jadi diluncurnya Bitcoin oleh tokoh yang bernama Satoshi Nakamoto yang menawarkan sistem pembayaran peer-to-peer tanpa perantara. Ini muncul gara-gara meningkatnya aktivitas ekonomi online dan kebutuhan pembayaran cepat antar negara. Dan ini nggak percaya buat sebagian orang karena terhadap sistem perbankan tradisional habisnya krisis keuangan global 2008 dan dorongan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan dan bebas dari kontrol tunggal pemerintah atau bank. Makanya ini muncul. Jadi cara kerjanya, kalau mata uang digital itu disimpan di server atau aplikasi dan nilainya sama dengan uang fiat, lalu diatur bank atau pemerintah. Kalau cryptocurrency ini transaksi yang dicatat dalam blockchain. Jadi setiap pengguna punya wallet dengan kunci publik dan kunci privat untuk mengirim atau menyimpan aset. Kelebihannya ini transaksinya lebih cepat, bahkan lintas negara tanpa perlu bank sebagai perantara. Dan biaya transaksinya pun juga rendah dan tergantung jaringan, dan potensi anonimitas dan keamanan lebih tinggi berkat enkripsi. Kekurangannya, ini nilainya sangat fluktuatif. Harga Bitcoin bisa naik dan turun secara drastis. Dan juga resiko kehilangan aset jika kunci privat hilang. Dan banyak negara belum punya regulasi jelas, jadi rawan digunakan untuk aktivitas ilegal. Contoh cryptocurrency itu kayak Bitcoin, lalu Ethereum, dan juga CBDC, yaitu Central Bank Digital Currency.